Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk kita puja dan puji. Pemberian Allah kepada kita daripada nikmatnya luar biasa. Bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Orang yang bersyukur pastinya dengan nikmat yang terus bertambah itu, ia semakin bagus ibadahnya, semakin mantap amal solehnya. Itulah orang yang bersyukur. Tapi kalau performa amalnya berkurang, setiap hari ibadahnya menurun, amal solehnya berkurang, iman takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda kufur nikmat. Ya, jadi kufur nikmat ini tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Oleh karena itu Allah mengancam, Allah mengecam yang terus diberi nikmat tapi tidak semakin soleh, tidak semakin dekat dengan Tuhan. Surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia itu, tapi kalau kufur nikmat, tidak semakin dekat dengan Allah dengan bernikmat, ingat azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Dan ini janji Allah. Allah itu kalau berjanji berbeda dengan kita manusia berjanji. Bagaimanakah Allah kalau berjanji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan di dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Setiap kita yang hadir di masjid ini memastikan bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati kita, keikhlasan jiwa-jiwa kita, insyaallah niatnya lillahi ta'ala. Duduknya kita di masjid ini pada maghrib ini akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, dampak dan efeknya setelah pengajian ini selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, apapun perbuatannya, pekerjaannya, sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Bapak Ibu hadirin sekalian, kajian kita pada malam ini insyaallah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam satu surat. Allah beri nama suratnya dengan surat kekuasaan. Dan ayat yang akan kita bahas malam ini insyaallah kalau Allah izinkan, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 dan 10 dalam surah Al-Mulk. Ayat-ayat kita ini melukiskan, menggambarkan tentang episode yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, yaitu tentang keberadaan orang-orang kafir ketika nanti mereka diazab dan disiksa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diinformasikan kepada kita lebih awal agar kita waspada, siap-siap, jangan sampai bernasib buruk seperti mereka ini. Walaupun ini belum kejadiannya, tapi sudah diinformasikan awal. Mestinya Bapak Ibu kalau ujian alun timulai, tapi soal lah bocor, ya, jawaban dah terkendalikan, itu biasanya lulus ada itu. Tapi tidak berbanding lurus seperti itu dengan hari kiamat, hari akhirat. Ayat-ayat tentang peristiwa hari berbangkit, hari kiamat telah dipaparkan oleh Allah sedemikian rupa, tapi tetap saja di antara kita tidak mau menuruti dan mengikuti langkah-langkah supaya bahagia hidup di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan lihat
Apa pesan-pesan penting, informasi-informasi, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita, firman-firman Allah, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 dalam surah Al-Mulk. Jadi pada ayat yang kelima itu Allah berfirman begini, kami telah hiasi langit dunia dengan bintang gemintang, dan kami jadikan bintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan. Bagi mereka syaitan itu adalah kami siapkan api neraka yang menyala-nyala. Itu sudah pernah kita bahas. Di antara bukti tanda Allah itu berkuasa, Allah ciptakan bintang gemintang. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? Tidak terhitung, tidak terkira. Namun fungsi bintang itu diciptakan Allah ada 3. Hiasan langit dunia, alat untuk melempar setan. Yang ketiga tidak disebutkan di dalam ayat ini, tapi terdapat dalam ayat yang lain. Itu tujuannya untuk penuntun arah kalau perjalanan di laut. Allah berfirman, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang itu mereka tertuntun arah. Oh, saatnya kita ke selatan, saatnya kita ke daratan, saatnya kita melaut. Begitu bintang-bintang itu gunanya. Tidak ada faedah yang keempat. Apa itu? Di antara Bapak Ibu mungkin pernah dulu waktu muda-muda, tanggal berapa lagi ya? Oh, lalu menjadikan bintang-bintang itu sebagai nujum, alat untuk meramal. Tanggal berapa lagi Pak? Tanggal sekian bulan berapa kok? Dicariannya nujum. Oh, kalau kok bintangnya kok Pak, dede apa akan menikah dengan istri yang cerewet, ibu akan payah ini bisa omong. Tidak ada dalam ajaran agama kita meyakini itu. Tidak. Itu kepercayaan orang nak jalan itu. Bukan untuk itu bintang itu diciptakan Allah. Oke, itu sudah kita anggap selesai pembahasan bukti dari kekuasaan Allah, tu kan? Nampak ketek saya dari bawah kedap-kedip, tapi gadang tu bintang C itu gadang tu. Gadang. Di ujung dari ayat yang kelima itu Allah berfirman, wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Bagi para syaitan itu kami telah siapkan api neraka yang menyala-nyala. Lah begini. Tetapi tentu tidak pantas lah ibu katanya, kamu bapak-bapak bertanya, Ustaz, kalau lah ada api neraka itu kini di mana letaknya kini? Bisa kami mencari arah kalau menturun atau arah kalau itu jawaban dari Allah alam, sama-sama tidak tahu. Tapi kita yakin, percaya, karena Allah sendiri yang mengatakan kami telah siapkan. Mungkin kalaupun kita ingin bertanya, yang lebih pantas pertanyaan kita adalah, apakah api neraka ashabus sa'ir yang apinya menyala-nyala itu akankah dihuni oleh para syaitan saja atau ada penghuni lain? Nah, itu dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya. Itu api neraka yang apinya menyala-nyala yang telah dipersiapkan oleh Allah, ternyata tidak hanya akan diisi oleh para syaitan, tetapi juga akan diisi penghuninya oleh orang-orang yang terperdaya oleh syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Maksudnya ayat kita yang kita bahas pada ayat yang ke-6 ini, apa kata Allah? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kafir, engkar mereka terhadap Tuhan mereka, bagi mereka itu neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Akan ada itu bukan hanya setan isinya, tetapi juga orang kafir manusia. Manusia yang kafir, yang ingkar, jin yang kafir, ingkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada juga perdebatan di kalangan kita, siapa tuh kafir tuh? Ada orang yang karengkang namanya sebagai kafir. Bapak Ibu, ini yang memberikan istilah Allah. Oke, walilladzina kafaru, saya ingin bahas sedikit. Kafara, yakfuru, orangnya kafir. Secara bahasa itu diartikan menutupi. Orang Kaladang
menugal, membuat lubang-lubang tu tanam jagung, tanam biji-bijian atau kacang, lalu ditutup dia, lubang tadi, ia disebut kafir, menutupi. Secara bahasa tak? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar ada siap acara lah, kita tutup lagi doa kafaratul majlis, doa penutup majlis. Kafaratul penutup, kafir orangnya. Itu pada dasarnya menutupi kebenaran yang Allah sampaikan dalam Quran. Allah cakap dirinya cek qul huwallahu ahad, nyonya kecaknya Allah itu 3. Itu ngerengkang itu kafir tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata orang kafir itu bukan hanya non muslim yang tidak bertuhan lah. Kita ini secara bahasa bisa jadi kita kafir, menutupi nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kita, lalu tidak membuat kita dekat dengan Allah. Namanya kufur nikmat. Kufur nikmat, istilah bahasanya dari perkataan kafir, menutupi nikmat Allah, tak berbagi dan semakin taat kita kepada Allah, itu namanya kafir, kufur nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, janganlah disebut orang tu kafir, Ustaz kasar mana. Itu ada non muslim. Yang mengistilahkan itu dengan penyebutan kafir Allah sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita merasa bahwa ada perkara-perkara yang ini lah jadi salah, lah jadi buruk, ada perancang-rancang. Wanita tuna susila, kecil beracun. Ya kan? Negara yang sedang berkembang, yang berkembang begini, padahal miskin. Negara miskin, hasilnya pada itu. Orang kafir, kayaknya non muslim. Bapak Ibu, ini istilah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang disosialisasikan begitu. Walladzina kafaru bi rabbihim, dan orang-orang yang engkar, kafir atau tidak menutupi kebenaran yang Allah sebut dalam Quran karengkang, itu akan mendapatkan azab jahannam. Bapak Ibu, jahannam itu pada mulanya bahasa Persia yang artinya api yang menyala-nyala. Persia itu beragama Majusi dulu kan, ada Iran. Dulu Bapak Ibu, karena mereka bertuhankan api, nama agamanya Majusi, beratus tahun ada api itu, mau dia unggun, tak pernah mati dah. Tak pernah mati-mati. Tipu dimasuknya lain Nabi Muhammad, ya, mati seseorang. Waktunya Nabi Muhammad lahir ke permukaan bumi. Ya, mayoritas mereka diistilahkan dengan penduduk Zoroaster, orang-orang Persia. Dan bagi orang-orang yang engkar terhadap Allah, itu akan mendapatkan azab jahannam, azab neraka jahannam, wa bi'sal masir. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Saya sampai balik besoknya pun kocek sama kocek. Ada orang yang tangan-tangan tak betul ni. Awak ni tinggal di rumah saja Pak Ustaz, nak mau pulang-pulang, mana bisa? Ketika kiamat terjadi, maka seluruh apa yang ada di bumi hancur binasa, karena masuknya episode kedua, hari akhirat, hari berbangkit. Saya sampai ya, karena sarubu neraka. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk pada penggambaran Allah tentang azab api neraka jahannam yang telah disebutkan di atas tadi, di mana Allah katakan sudah disiapkan. Tadi mana Allah alam. Pada ayat yang ketujuh Allah berfirman, "Idza ulqu fiha", apabila dilemparkan ke dalamnya. Siapa dilemparkan? Manusia yang kafir tadi itu ke dalam neraka yang dilemparkan. Sami'u laha syahiqa, mereka mendengarkan sesuatu suara yang mengerikan. Lalu wahya tafur, dan sedangkan neraka itu membara manyo-manyo, nyesambui, tapi sambui dengan garam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jelaskan dari segi bahasa terlebih dahulu. Jadi penerimaan neraka terhadap calon-calon penghuninya
itu diistilahkan secara narasi di dalam ayat ke-6 ini dilemparkan. Ya rancak mana hadiah yang buat terima, tapi kalau dia empoan ke biar lama. Itu menunjukkan isyarat menghinakan, tidak menghargai, kasar, karet, memang begitu. Yang dilemparkan itu bukan barang, orang. Jadi bahasa yang digunakan itu melukiskan, menggambarkan betapa bahwa Bapak Ibu, iku narako, dia sedang menyambut tamu-tamu yang tidak diharapkan kedatangannya. Kalau tiba ke rumah Bapak Ibu, ada orang tamu tidak ada diharapkan kedatangannya, bah. Apakah dengan riang gembira, ada 7 macam samban yang disiapkan? Tidak mungkin. Tidak patut dicek rumah tu, cek lalu tidak itu yang diharapkan. Tamu yang diharapkan kedatangannya, alun patutnya diperbaiki jalan itu lah, diperbaiki. Tamu ketipu, pejabat ketipu, gitu ya. Ini neraka itu dia sedang menerima tamu yang tidak diharapkan kedatangan, nyumbaran saya, jampuan saya. Idza ulqu fiha. Oke, setelah itu Allah melukiskan, setelah dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'u laha syahiqa. Ada yang berkata syahiqa itu selain ia maknanya suara yang mengerikan, apa yang terbayang di suara mengerikan, neraka itu jauh lebih parah dari itu. Kenapa? Karena hakikatnya kata Nabi belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati belum pernah. Ya, kalau pernah kita merasa mengerikan suatu peristiwa, suatu suara, suatu kejadian, maka itu belum seberapa. Hakikat nanti di neraka jauh lebih dahsyat, mengerikan. Ada yang berkata syahiqa itu, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah melihat orang membersihkan karpet ini. Jadi debu-debu, sampah-sampah disedot. Begitu juga syahid itu secara bahasa bisa juga bahwa yang dilemparkan itu langsung disambut dengan berbagai macam azab dan siksa. Wahyataku, dan api neraka mengembara, manyu orangnya, manyu, kira-kira begitu. Manyu, yang karengkang itu manyu. Begitu. Waktu kita yang terbatas Bapak Ibu, maka kita tidak panjang menjelaskan ayat per ayat sampai pada topik ini berakhir. Pada ayat yang ke-8 Allah berfirman, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir memuncak kemarahannya neraka itu. Kira-kira gitu ya. Saking memuncaknya kemarahan dari neraka itu, orang kafir yang diumbankan tadi, yang dilemparkan, bagaimana nasibnya? Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan satu grup. Jadi nanti dimasukkan ke neraka itu orang-orang kafir tidak seperti ama-ama memasukkan bakwan ke dalam kuali minyak angin. Cik, Anda ada itu dah. Per grup, per kelompok, perkumpulan. Fauj, bahasa Arabnya faujun. Ini orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sekumpulan, sekelompok, maka akan dilemparkan. Ini orang-orang yang tidak sholat, tidak rapi sholat waktu waktunya, dikumpulkan, lemparkan. Ini orang-orang yang meninggalkan puasanya, jadi berkelompok. Itu cocok dengan ayat Al-Quran dalam surah Zumar kan? Az-Zumar itu juga artinya berkelompok. Watiqal ladina kafaru ila nari. Begitu juga orang masuk surga ya begitu. Masuk surga juga tidak satu-satu, berkelompok. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dikelompokkan Allah pada pengajian ini, kita berjumpa. Mudah-mudahan sakelompok pula kita nanti dipertemukan Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Begini kata Allah, kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali satu kumpulan dilemparkan ke neraka itu, sa'alahum khazanatuha, ketua nerakanya itu bertanya. Apa pertanyaannya kepada yang dilemparkan itu? Alam ya'tikum nazir? Dulu waktu di dunia ada nggak nagih-nagih pengarahan kepada kalian?
Ada ustaz, ada pengajian tak? Ada yang memberi peringatan kepada kalian tak?